sudah kelaparan, sudah kecapean, panggil Pak Rudi lagi keluar, panggil Pak Rudi sampai tuntutan kami diskusi atau kami masuk rame-rame. Yang ditanyakan apakah penggalan kalimat terakhir tersebut yang mana? Masuk rame-rame itu bisa dikategorikan sebagai penghasutan. Sekarang begini, kalaupun dia dikatakan misalnya masuk, emang ada larangan untuk masuk rame-rame? Permasalahannya adalah emang ada larangan masuk. Misalkan kalau kalimat di sini ada kata-kata masuk rame-rame, kecuali masuk rame-rame kita hancurkan, kita bakar, kita dan lain sebagainya. Di sini kata-katanya masih sangat ambigu di sini, sehingga butuh tafsir. Tapi kalau boleh saya simpulkan dari awal, dengan kalimat-kalimat dari awal sampai akhir, saudara terdakwa sudah mengajak. Dalam artian adalah ini bukan hasutan, malah saya cenderung kepada anjuran. Anjuran adalah makna dalam KBBI mempunyai makna menasihati. Di sini coba Bapak Ibu semuanya lihat, ada di paragraf berapa ini ada kata-kata pada menit ke-408. Menit 408. Ingat kalian menguasai melakukan apa yang sudah didugakan oleh atasan kalian, tapi saya nasihati kalian. Jelas secara eksplisit, terdakwa mengatakan saya nasihati kalian, bukan saya suruh kalian untuk apa. Tidak ada di situ. Saya nasihati kalian. Nah, dari underline di sini kata-kata saya nasihati, malah saya katakan ya. Saya nasihati di sini mempunyai makna bahwa ini sebenarnya seperti halnya melakukan sebuah anjuran. Dalam KBBI anjuran itu ada unsur sebuah nasihat. Di sini juga saudara terdakwa menggunakan kata Anda. Anda di dalam politeness strategy sopan santun bukan menggunakan kata kamu. Bahasa Jawa ini kowe. Anda itu adalah suatu ungkapan yang sopan di sini. Terus secara hierarki siapa saudara Iswandi? Saudara Iswandi bukan siapa-siapa. Hasutan itu akan makna yang akan kuat di situ. Jelas-jelas adalah mendorong seseorang melakukan tindakan sesuatu sesuai dengan keinginan penghasut. Boleh ditanyakan kepada saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mempunyai keinginan hati untuk menghasut orang-orang di situ? Karena apa? Makna itu akan tergantung siapa yang berbicara. Contoh saya mau katakan, kalau ada seorang dokter, ambilkan gunting, itu bisa. Tapi saya mengatakan ambilkan gunting ke perawat, itu dia punya kekuasaan untuk menyuruh seorang perawat. Tapi ketika seorang office boy mengatakan kepada perawat ambilkan gunting, dia tidak akan melakukan tindakan itu. Yang menjadi pertanyaan di sini, kalau misalkan saudara terdakwa dikatakan menghasut, siapa terdakwa? Terdakwa doesn't power, dia tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi orang di situ. Kecuali yang berbicara di situ, mohon maaf, seorang public figure. Seorang public figure yang sangat terkenal, dia punya power, dia punya people power, sehingga dia bisa mempengaruhi kata-katanya itu. Nah, sekarang saya tanya, siapa terdakwa ini? Terdakwa ini orang biasa, orang ya seperti halnya kita semuanya di sini. Sehingga kalau saya boleh menyimpulkan sepengetahuan saya, sebatas pengetahuan saya, from my humble opinion, sebatas pengetahuan saya rendah ini, saya katakan bahwa ini sebenarnya bukan hasutan, sebuah anjuran yang mempunyai makna menasehati supaya. Demikian. Sementara cukup yang mulia dari besok. Baik, terima kasih yang mulia. Mengawali pertanyaan dari rekan penuntut umum ya, disampaikan sama rekan penuntut umum lain. Sebenarnya terima kasih ahli atas apa yang sudah disampaikan, dan ini sangat menarik memberikan kita sebuah wacana, perspektif dan diskursus mengenai pokok bahasan terkait dengan hasutan. Tadi ahli di apa yang ditanyakan oleh penasihat hukum mendefinisikan lebih penghasutan itu adalah mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penghasut.
ketika dikaitkan dengan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa, khususnya pada penggalan akhir orasinya, di mana di situ dikatakan sampai kurang lebih sampai dengan tuntutan kami dipenuhi atau kami akan masuk ramai-ramai. Tadi kami juga menyinggung pentingnya untuk mengaitkan kata-kata tersebut atau orasi tersebut dengan konteks keseluruhan situasinya bagaimana. Nah, balik lagi ketika kita kaitkan konteks isi dari orasi yang disampaikan secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir, dari fakta persidangan yang terungkap sejak awal persidangan ini sampai dengan hari ini, bahwa faktanya memang setelah kata-kata itu diucapkan atau kita masuk ramai-ramai, bahwa masa memang masuk ramai-ramai. Nah, kemudian faktanya lagi, konteksnya adalah akibat daripada perbuatan massa yang jumlahnya banyak masuk ramai-ramai, kemudian cara-cara untuk masuknya itu ya dengan cara-cara yang akhirnya menggoyang-goyangkan pagar. Keberatan yang mulia. Kawan petugas. Keberatan yang mulia, ahli hanya menjelaskan berdasarkan keahliannya saja. Iya. Tidak ada kaitan dengan fakta. Nah, disimpulkan. Baik. Saya hanya ingin Seperti yang dibilang ahli tadi. Iya. Saya kan mengikuti logika yang disampaikan oleh ahli. Pertanyaannya apa? Baik, pertanyaannya bagaimana dengan situasi dan fakta tersebut jika dikaitkan dengan pemahaman tadi bahwa kata-kata itu dikaitkan dengan konteks. Jadi begini, yang mulia, sesuai dengan sepengetahuan saya sebagai ahli, dari semua konteks yang ada dari A sampai akhir, itu tidak ada satu unsur pun yang mengatakan hasutan. Karena sudah dari awal saya katakan bahwa saudara terdakwa, kalau Mas ahli mengatakan bahwa JPU di dalam teori Brown and Levinson tentang politeness strategies tahun 1987 dikatakan bahwa seseorang akan mengatakan sesuatu A atau B tergantung konteksnya, artinya itu tadi, ya kan? Di situ dikatakan bahwasanya saya sudah jelaskan di akhir kalimat bahwasanya even if, walaupun Pak Rudi jelaskan sudah kita panggil Pak Rudi lagi keluar, panggil Pak Rudi sampai tutup kami atau kami masuk rame-rame. Even saya katakan di situ masuk rame-rame di situ. Saya di sini kan sepengetahuan ahli, emang ada larangan masuk rame-rame? Yang pertama. Yang kedua, masuk rame-rame itu di sini masih titik-titik. Tidak ada anjuran atau hasutan suruhan orang melakukan tindakan anarkis. Sekarang dalam ilmu bahasa, dalam ilmu pragmatik itu dikatakan the speaker's meaning. Yang kedua adalah the semantics meaning. Semantic meaning itu adalah makna yang tersirat dalam literal. Contoh, misalkan ada anak, Dek, kamu kok nggak mau belajar sih? Kira-kira maksudnya apa? Coba Mas. Dek, kenapa kamu nggak mau belajar? Saya ngomong sama anak saya. Dek, kenapa kamu nggak mau belajar? Instruksi mulia. Nah, silakan. Saudara Pengetahuan boleh. Itu pengetahuan saja nggak apa-apa. Iya, jangan pertanyaan balik. Ya, Tangan saudara kenapa? Oke. pendapatnya aja. Jadi begini, saya bertanya kepada anak saya misalkan, nah, Dengar, sahabat pengunjung sidang, kayak gini sidang. Ahlinya ini bikin ini, ahlinya ini begini. Biar nanti majelis yang menilai. Begitu mainnya sidang. Dan Risau. dia risau. boleh saya lanjutkan yang mulia? Ya, sebentar ahli, karena risau dia pengunjung sidang sana. Itu. Oke, Nggak baik. usah, santai aja ya. Biar ahli ini memberikan pendapat yang menilai ke majelis. Nah, silakan. Misalkan begini, satu kata itu bisa mempunyai makna lebih dari 10, tergantung siapa yang mengatakan. Seorang laki-laki bersama seorang cewek pergi etal saja. Ceweknya bilang, mas, jangan cantik. Kemudian yang kedua, seorang bapak kepada anak, nak, jangan cantik. Kemudian yang ketiga, seorang penjual jam kepada pembeli, Pak, jangan cantik. Sama-sama kalimatnya jangan cantik itu mempunyai 3 makna yang berbeda tergantung siapa yang mengucapkan itu. Demikian halnya dengan apa yang disampaikan oleh saudara terdakwa. Maka dari itu saya simpulkan bahwa di dalam kata-kata saudara terdakwa ini khususnya saya menekankan pada kata-kata pada menit yang ke-4
808. Ingat kalian menguasai melakukan apa yang sudah ditugaskan oleh atasan kalian, tapi saya nasihati kalian. Itu yang pertama saya tekankan di situ. Bahwa saudara terdakwa dengan sopan mengatakan saya menasihati. Kemudian di sini juga tidak ada tuduhan kepada saudara Ruki, saudara Wali Kota Bapak Nurjawidin, bahwa beliau mengatakan bahwa Pak Ruki tidak jantan, Pak Ruki takut, tidak ada. Yang terdakwa hanya mengatakan rupanya sudah saya tegaskan sekali lagi itu mempunyai makna nampaknya mempunyai makna patut diduga, berarti belum faktanya, sehingga belum merupakan sebuah keyakinan sebagai pegangan. Itu loh saya katakan. Yang ditanyakan oleh saudara jaksa penuntut umum, sekali lagi saya katakan, panggil Pak Rudi lagi keluar, panggil Pak Rudi sampai tuntutan kami di situ kalau kami masuk rame-rame. Di dalam kalimat terakhir even if, walaupun kami masuk, memang benar kalau masuk rame-rame. Saya tanya, emang kalau masuk rame-rame, even jika mereka masuk, ada larangan ketika mereka masuk rame-rame? Itu yang pertama saya katakan. Terus yang kedua, masuk rame-rame di situ apa yang akan dilakukan? Oh, di situ cuma masuk rame-rame saja, bisa merokok, bisa guyon, bisa gojek dan lain sebagainya. Konteksnya seperti itu, sebatas yang pengetahuan yang saya katakan. Perkara nanti ada anarki dan sebagainya, itu di luar pengetahuan saya, yang mulia. Karena saya sebagai ahli hanya menyimpulkan sebatas daripada kalimat yang saya baca. Terima kasih. Baik, ada poin. Berarti saya menyimpulkan dari apa yang tadi pertanyaan saya kemudian dijawab oleh ahli, fakta persidangan terkait dengan perusahaan dan lain sebagainya kita kesampingkan. Keberatan ya mulia. Enggak, saya menanyakan, kita kesampingkan atau tidak? Ya. Menurut pendapat ahli. Keberatan ya mulia. Bentar. Tanya mengenai kalian. Iya, dari dalam Dia sudah menyatakan baik. bahwa ada anak nanti kita itu ahli pidana nanti. Baik. Susah kan? Selanjutnya, saudara ahli ini menarik. Jadi saudara ahli menyinggung terkait dengan relasi kuasa antara penuntut dan petutur. Ini menarik. Apakah kemudian dalam perbuatan-perbuatan yang itu dikategorikan sebagai penghasutan dari kacamata perspektif ilmu linguistik, itu mutlak harus ada relasi kuasa, sehingga terhadap orang-orang yang tidak memiliki relasi kuasa atau relasi kuasanya timpang, itu juga tidak bisa melakukan tindakan penghasutan. Menurut para ahli, That is one of them. Itu hanya salah satu. That's one of them. Itu hanya salah satu. Berarti bisa. Tetapi yang menjadi poin utama di sini adalah bahwa even if ketika saya mengatakan sebuah penghasutan, tapi kan di sini saya mengatakan bahwa itu bukan merupakan hasutan. Enggak, ini kita berbicara dalam konteks teoritis kan? Ya. Tadi ahli menyinggung one of them adalah tadi relasi kuasa bisa. Ya, betul. Berarti di luar konsep relasi kuasa antara penutur dan petutur tadi, bisa juga orang melakukan penghasutan. Jadi begini, jadi hasutan itu akan mempengaruhi. Jadi kalau misalkan ada ketiga, saya tidak mengatakan ini sebuah hasutan. Iya. Ya, jangan menggiring kalau saya mengatakan bahwa itu hasutan. Iya, That's the tidak. point. Karena itu poinnya bukan hasutan ya. Mohon maaf. Tadi kan Tapi saya tegaskan di dalam ranking of a position di situ dikatakan bahwasanya ketika orang mempunyai kuasa itu akan lebih. akan lebih. Itu tadi. Jadi kuncinya itu kalau orang yang mempunyai kuasa itu akan lebih mempengaruhi apa kata-katanya. Tidak cuma hasutan, Mas. Iya. Bisa sebuah himbauan, bisa sebuah perintah, bisa sebuah misalkan contoh seorang kolonel. Saya menangkap poin itu, Pak. Maksudnya pertanyaan saya adalah orang dengan relasi kuasa timpang, apakah tetap dimungkinkan juga untuk bisa entah berdasarkan ilmu linguistik derajatnya berapa? Saya tetap bisa, tetapi probabilitasnya. Iya, poinnya di situ aja. Baik, izin mengucapkan. Terima kasih ahli atas pengetahuan dan penjelasan. Ada beberapa pernyataan dan pendapat ahli yang saya catat dan ingin saya mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Yang pertama adalah tentang pengupasan satu persatu kata yang telah diucapkan. Tadi ahli sempat mengatakan bahwa ada kata tenang kawan-kawan
apakah maknanya bisa berubah? Satu. Yang kedua, ahli tadi mengatakan pendapatnya masuk ramai-ramai apakah ada larangan? Pertanyaan ahli. Seandainya jika memang itu dilarang untuk masuk ramai-ramai, maka apa makna dari masuk ramai-ramai? Selanjutnya, kalau saya tidak salah, mohon pengetahuan ahli, dalam ilmu bahasa ada yang namanya konotasi dan denominasi. Mohon ahli jelaskan apa itu denominasi, apa itu konotasi, dan apakah dalam perkataan yang ada dalam video yang diucapkan oleh terdakwa terdapat makna denominasi maupun konotasi. Kemudian ahli juga menyampaikan bahwa satu Sampai di sini dulu 3 ya. Nah, tiap nanti masih banyak yang saudaranya kan apa? Mohon diulangi yang pertama. Yang pertama, nah, pertanyaan pertama. komentar sidang. Kalau tidak bisa keluarkan kau. Ya, aku tidak peduli. Ya. Kewajiban saya mengendalikan persidangan ini. Ya. Kalau tidak bisa, tapi silakan keluar. Saya tidak butuh pengunjung di sini. Ya. Silakan. Mohon diulangi yang pertama. Baik, yang pertama, mohon maaf yang mulia, mohon maaf tadi saya ulangi. Yang pertama adalah tentang tenang kawan-kawan. Tadi yang dijelaskan bahwa itu adalah makna untuk mengenalkan. Itu adalah sepenggal kata. Apabila kata tersebut ada lanjutannya lagi, maka apakah bisa maknanya menjadi berubah? Mohon dijawab. Jadi dengan kata-kata tenang kawan-kawan di sini, itu sudah mempunyai makna bahwasanya di awal terdakwa menginginkan situasi tenang. Itu saja yang saya. Baik. Pertanyaan saya, apabila tenang kawan-kawan itu ada lanjutannya lagi kata-katanya, apakah bisa mengubah makna yang ahli katakan? Bisa atau tidak bisa? Contohnya, Contoh, tenang kawan-kawan, saya sudah ada di sini. Saya akan membela kalian dan kita akan masuk ramai-ramai. Satu, apabila beda lagi, tenang kawan-kawan, tidak usah ribut. Misalnya pejabat yang di dalam sudah mengabulkan permintaan kita, mari kita pulang. Apakah berbeda dua hal ini? jadi begini, kita melihat ke konteks yang ada di sini ya. Ahli kan tidak contoh. Ya, kita minta lihat kembali ke soal sini. Baik. Kalau dari lihat yang ada di sini, bahwasanya saudara terdakwa jelas sekali tidak menginginkan sebuah kerusuhan. Ya, dari tenang kawan-kawan situasi dari materi sedang pada Bapak Keamanan, Bapak Kepolisian, dari sebutan kata Bapak Keamanan, Bapak Kepolisian, Bapak Jenderal seluruh kami di sini menyuarakan suara orang kampung kami. Baik. Jelas sekali di sini bahwa saudara terdakwa tidak menginginkan keributan. Itu sejauh yang saya lihat di sini. Baik. Pertanyaan kedua. Ketika ahli mengatakan tadi masuk perkataan daripada terdakwa mengenai masuk ramai-ramai ini sampai kemudian kami disetujui atau kami masuk ramai-ramai. Kemudian ahli berpendapat bertanya apakah masuk ramai-ramai itu dilarang? Nah, pertanyaan saya, kalau masuk ramai-ramai itu dilarang, lalu apa pendapat ahli? Saya tidak akan membahas apa yang saudara katakan karena tidak ada di sini. Baik. Ya, Baik. kalau tadi pertanyaan saya tidak akan membahas apa yang saudara katakan karena tidak ada di sini. Di sini kan saya mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat masih ambigu. Tetapi ketika saya komunikasi, even if saya akan mengatakan jika pun itu terjadi, saya akan mengatakan apakah itu dilarang ketika masuk rame-rame. Karena di sini kalimatnya masih bolong. Bolong di sini mengatakan begini. Kami masuk rame-rame untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, untuk melakukan. Nah, di sini tidak ada kata-kata seperti itu, sehingga sebatas pengetahuan saya dari konteks kalimat yang dari awal sampai akhir di sini, sekali lagi saya katakan, tidak ada unsur hasutan untuk melakukan tindakan kalaupun itu hasutan pada petik. Tapi saya tidak setuju dengan kata-kata hasutan sekali lagi dari awal. Tidak. Selanjutnya, tadi ahli mengatakan bahwa satu kata bisa mengandung 10 makna. Jadi, tergantung siapa yang mengatakan. Ya. Apakah satu kata yang bermakna satu kata yang bisa
mengandung 10 makna atau lebih tersebut tergantung siapa yang mengatakan, atau bisa juga tergantung situasi pada saat itu. Jadi dalam istilah semantik itu adalah literal meaning, pragmatik adalah speaker's meaning. Saya sangat sederhana menjawabnya. Tergantung saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa berniat menghasut atau tidak? Karena speaker's meaning. Jadi saya tidak bisa menduga-duga. Saya tidak bisa menduga-duga apakah itu mempunyai makna ini. Silakan tanya kepada saudara terdakwa. Baik, ahli yang saya katakan. Sepakat yang saya katakan itu. Baik, terima kasih ahli. Yang saya maksud bukan langsung mengarah kepada terdakwa, tapi pendapat ahli tentang hal tersebut. Tapi tidak apa-apa kalau ahli mendapat langsung menulis kepada terdakwa. Sebentar, boleh saya sampaikan bahwa saya begini. Ketika kita mengungkap sebuah makna itu adalah kontekstual. Tetapi maka itu di dalam penelitian sebuah bahasa itu berbeda dengan penelitian dalam kedokteran, penelitian yang kuantitatif. Di dalam bahasa itu pasti akan mengatakan begini, tidak cuma bahasa tapi yang berhubungan dengan sosial. It seems to be nampaknya. Misalkan saya ada sebuah analisa, saya akan mengatakan it seems to, nampaknya, it can be concluded, bisa disimpulkan, tetapi itu tidak mempunyai makna 100%. Tapi halnya itu berbeda ketika kita berbicara di kedokteran. Di kedokteran misalkan nampaknya resep ini efektif, tidak boleh seperti itu. Tetapi di dalam bahasa, kita kembali kalau masih ada yang hidup, masih ada orangnya, untuk kepastian maknanya itu adalah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau masih ada yang bersangkutan. Yang bersangkutan siapa? Ya silakan ditanyakan kepada terdakwa maksud daripada ukuran yang diungkapkan. Karena apa? This is what we call by the speaker's meaning. Kita hanya bisa menduga-duga yang mulia. Sedangkan asli arti yang sebenarnya adalah tergantung daripada saudara terdakwa. Kenapa? What's playing in our mind ketika kita mengatakan contoh begini, belajar D. Yang tahu maksud saya belajar D, kenapa kamu nggak belajar? Di dalam otak saya mempunyai makna, kamu belajar dong. Tapi yang menjatuhkan hanya saya. Anak saya bisa bilang, kenapa kamu nggak belajar? Saya malas. Padahal niatan saya adalah supaya dulu belajar, tapi dengan kata belajar. Siapa yang tahu artinya itu adalah the speaker yang berbicara itu tadi. Apalagi kalau di dalam kalimat ini saya lihat konteksnya itu panjang, sehingga kita tidak bisa menduga-duga artinya itu. Misalkan bahwasanya contoh, apakah saudara terdakwa di sini menghasut atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ketika saya lihat, saya sebatas hanya melihat apa yang ada dalam BAP ini. Itu yang bisa kami sampaikan, itu yang bisa kami simpulkan sebatas pengetahuan saya. Perkara asli daripada apakah ini ada unsur hasutan atau tidak dan lain sebagainya, itu bukan ranah saya. Karena ahli bahasa, seorang ahli linguistik forensik dia itu adalah digunakan untuk membantu penegak hukum, hanya membantu justifikasi pada yang mulia. Bisa lanjutkan nanti? Silakan. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan konotasi dan denotasi. Apakah dari kata-kata yang sudah ahli lihat, baik itu BAP dan ahli juga menyaksikan video, apakah dalam kata-kata tersebut ada makna denotasi atau konotasi atau kedua-duanya? Jika ada, mau dijelaskan nanti bagian mana saja. Tolong disebutkan, silakan. Baik, saya sebutkan perkataan, hei kalian, perhatikan ini tanah kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian. Bentar, menit berapa? Ini yang dalam BAP. Iya, jadi menit berapa sih? Enggak, yang disebutkan dalam BAP, bukan Oh, di garis sini. di BAP. Ini kan dari BAP juga. Oh ya, saya nggak tahu ahli dapat dari mana itu. Yang jelas yang dari BAP. Ada menit berapa itu biar saya jelas dulu. Ya, Yang mana mas? Lanjut. baik. Hei kalian, perhatikan ini tanah kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian. Rupanya kalian semua diberikan akta oleh Allah, oleh Tuhan, tapi mat ainu kita. Tidakkah matahari kalian melihat kondisi rakyat kalian? Datuk nenek moyang kami di alam kubur itu menangis. Daripada pihak kepolisian kepada pihak kepolisian, lepaskan 8 anak kami segera. Hentikan intervensi terhadap masyarakat yang Panggala
ada di BP Batam, kalian enak, kalian dapat duit. Setiap bulan kalian terima gaji. Instruksi kepada Bapak Rudi. Instruksi kepada Bapak Rudi selaku Wali Kota Batam, selaku Ketua BP Batam. Rupanya wali kota tapi tidak mempunyai kejantanan untuk mengatasi rakyat. Ingat kalian, lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalian. Tapi saya nasihati kalian, kami orang Melayu nasihati kalian. Kalau apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar, kalian jangan ikut saja. Seru. Masa tidak berani diprotes sesuatu yang salah. Seru. Lihat kalian semua, dari manapun kalian berada. Kami pepatah laut, kami orang Melayu ini ada pepatah yang sudah diturunkan oleh pahlawan kami. Raja alim, raja bersembah, tapi ingat, raja zalim, raja bersanggah. Ketakutan kami sudah hilang. Ingat adik-adik, kita sudah panas, sudah kelaparan, sudah kecapean. Panggil Pak Rudi lagi, turun. Panggil Pak Rudi, turun. Sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ke ramai-ramai. Demikian kata-kata yang ditanyakan dari kata-kata yang saya ucapkan dari awal sampai akhir, apakah mempunyai makna, denotasi dan konotasi? Kalau dilihat dari kalimat-kalimat yang ada di sini, saya katakan di sini, mereka apa yang dikatakan saudara terdakwa di sini, mohon maaf atas keterbatasan saya yang mulia, karena ini ada Raza Alim, Raza ini saya bukan orang sini, jadi saya kurang paham. Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan kira-kira artinya apa? Saya di sini kan kurang paham, mohon maaf ya, arti daripada Raza Alim, Razaku semua, tapi ingat Raza Zalim, Raza Kusana. Tapi sedikit lah, mungkin saya bisa memberikan arti lah. Mungkin mohon maaf itu, mungkin sedikit. Jadi dari kalimat-kalimat yang ada di sini, yang dia sekali lagi saya tekankan, even ada kalimat denotasi dan konotasi pun, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini tidak ada satu kata pun yang menggiring opini, apalagi ditutup dengan kata-kata tapi saya menasihati kalian. Di sini yang selalu saya underline di sini, saudara terdakwa mengatakan saya menasihati kalian. Di sini tidak ada unsur satu pun di sini untuk menggiring supaya rakyat melakukan anarki dan lain sebagainya. Jadi saya katakan di sini sekali lagi, dari semua kalimat yang tadi saudara katakan itu tadi, satu pun tidak ada, walaupun even ada makna denotasi dan konotasi, saya tidak mungkin menyebut satu persatu. Saya tidak mungkin menyebut satu persatu, mungkin ini akan 2 jam tidak selesai. Kalau saya akan menyebut makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, makna konotasi adalah makna kiasan. Demikian mungkin. Saya lanjutkan. Jika demikian, apabila memang terdapat denotasi dan konotasi dalam hal penghasutan, apakah mutlak secara bahasa untuk terjadinya penghasutan itu harus secara tersurat, dalam artian harus secara jelas, atau penghasutan itu bisa terjadi dalam ilmu bahasa ya, bisa terjadi secara bahasa tetapi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dalam artian kata-katanya tersirat, atau ada konotasi-konotasi kata yang bisa mengandung penghasutan. Apakah bisa ada konotasi-konotasi yang bisa mengandung penghasutan? Oke, terima kasih. Saya tahu maksud yang dimaksud dari itu. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mengatakan penghasutan tadi, saya katakan saya kurang setuju kalau ini adalah satu penghasutan yang pertama. Sekali lagi dari kalimat dari awal sampai akhir tadi, walaupun langsung ataupun tidak langsung, ya, ibaratnya ada direct ataupun indirect. Saya tidak melihat bahwa di sini ada unsur hasutan. Terima kasih. Baik itu direct maupun indirect, karena ada yang namanya direct, langsung dan indirect, eksplisit maupun implisit. Setelah saya lihat kalimat dari awal sampai akhir, tidak ada makna hasutan di sini. Malah justru saya melihat adalah sebuah himbauan atau anjuran di sini. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Ali, dan tadi saudara Ali menjelaskan apa yang tersurat di dalam catatan kami. Yang kami tidak tahu itu BAP dari mana. Tapi tadi sudah ditonton. Ali sudah melihat tontonan secara visual, baik video pertama maupun video kedua. Apakah
orasi yang dilakukan orator. Nah, ini pendapat ahli ya. Itu sudah baik saya ingatkan yang pakai topi. Bukan pakai topi. Sebentar. Mau minum? Mohon maaf. Stop. Ada buahnya? Pengunjung itu jangan berdiri dulu cari tempat duduk yang bagus. Nggak ada di bawah. Persiapan dia. Pak, ini. Lagi dicari kan? Udah. Boleh, boleh. Terima kasih. Mohon izin yang mulia. Ya. Ya, kami lanjutkan penyidik mulai. Saudara Alif, kami tanya kembali. Tadi sudah lihat video visual, baik video yang pertama maupun kedua. Sudah lihat tadi ya? Sekilas Alif, ya oke. Supaya ini sinkron, karena itu yang tersurat di dalam data saudara. Apa yang saudara lihat dari video tersebut? Situasinya atau dan seterusnya gimana? Kalau yang saya lihat itu biasa-biasa saja, Mas. Jadi ketika saya melihat seperti itu, karena di situ kalau saya lihat ini secara sepengetahuan saya ya, jadi sepengetahuan saya ketika saya melihat setiap orang itu punya gaya bahasa yang berbeda-beda atau dialek. Tetapi yang poin utama yang saya sampaikan di situ adalah tentang kalimat-kalimat yang diungkapkan itu tadi. Sependapat ini diungkapkan di depan umum apa yang dilakukan orator itu? Jadi begini, sebentar. Saya hanya konsentrasi kepada konten, Mas. Konten itu adalah apa yang diucapkan oleh saudara terdakwa. Setiap orang itu mempunyai gaya bahasa sendiri-sendiri. Pertanyaan saya, Sebentar, benar nggak itu di depan umum? Itu aja apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Ulangi lagi pertanyaan. Apakah orasi yang dilakukan orator itu masuk kualifikasi dilakukan di depan umum? Itu nanti saya ke ahli pidana nih. Karena ini sudah masuk ke pidana tadi. Masuk keberatan yang Konotasi unsur. Dan tadi kami sudah Bentar, kita ini sudah mitra 1A, bukan mitra 2 ya. Makanya jangan saling seberang, saling saya cinta ya. Baru untuk yang tonton masyarakat itu saling seberang, kita cium gitu. Gitu ya. Jangan main-main serobot aja di sini. Nanti saya kuliah di kasih, nanti jangan dia bilang. Harusnya begitu dia serobot, itu. Tapi saya siapkan. Ketahuan kualitas dia sidang kelas 1. Gimana, Bang? Ada pertanyaan Pak Salomo? Ya. Apa yang mau ditanyakan? intinya dari narasi ini juga. Ya. Mengenai apa? Ya, ini narasi seperti ini. Tadi kan ahli berdata ini ambil. Berarti kan sinonim ini banyak makna. Cuma ini langsung menjurus ke perbuatan menghasut. Masuk unsur yang notabene menghasut ini dalam arti yang masih ambil. Ini yang perlu dijelaskan. Apa maksud yang dimaksud ini seperti apa? Bisa aku memberikan pendapat? Sebentar, coba jelaskan sekali lagi kalimat saya yang mengatakan ambigu kalimat mana, tata mana, tolong jelaskan. Tadi Ali bilang ambigu masuk rame-rame dan seterusnya bla bla bla. Sementara ini yang tadi mau saya tanyakan, kalau ini satu paragraf, apakah ini termasuk paragraf deduktif atau induktif? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Silakan. Jadi begini, dari Induktif dan deduktif dulu, jelaskan. induktif itu dari top down, deduktif itu dari atas ke bawah, ya kan? Jadi kalau misalkan dari saya lihat di sini di dalam sebuah kalimat, ya dalam sebuah kalimat itu adalah kalimat itu harus ada satu koherensi dan kohesi, ya satu koherensi dan satu kohesi, di mana akan mempunyai sebuah makna,
maknanya itu akan tersimpulkan dalam satu kalimat. Konteksnya seperti itu. Kalau saya kembali dalam kalimat yang ada di sini, ya, kalau saya kembali dalam kalimat ini, ketakutan kami sudah hilang. Ingat adik-adik, kita di sini sudah kelaparan, sudah kecapean. Panggil Faruqi di luar, panggil Faruqi lagi. Sekali lagi saya tekankan di sini. Sekali lagi saya tekankan di sini, ya. Walaupun misalkan saya katakan kami masuk rame-rame, di sini kan kalimatnya masih belum ada kalimat belakangnya, sehingga saya tidak tahu apa yang dimaksud daripada kami masuk rame-rame, karena di sini dipotong. Di sini dipotong bahwasanya arti yang sebenarnya saya tidak tahu. Silahkan kembalikan kepada terdakwa. Mohon maaf sekali sebagai saya hanya membahas apa yang ada di dalam kalimat ini. Sekali lagi, kalimat ini mengatakan kami masuk rame-rame ngapain? Kan kita nggak ngerti, mau merokok, mau minum-minum, mau menghancurkan apa kita tidak tahu di sini, karena di sini kecuali ada kalimat kita masuk rame-rame, mari kita hancurkan, mari kita rusak, mari kita di sini tidak ada. Baik, ada Pak. Ya. Tadi sudah dilihat juga video. Terlihat di video ini bukan pernyataan. Jadi saya tekankan pernyataan. Tadi Ari selalu bilang, apakah dilarang masuk ramai-ramai? Sementara video itu kan jelas terlihat ada penjaga ditutup pagarnya. Makanya lagi-lagi kami bertanya, ini pendapat ahli. Tadi saudara jelaskan secara English, deduktif dan induktif. Frasanya banyak, kaitkan dengan situasional video yang ada. Tadi kan secara narasi di situ. Tapi yang diungkapkan di atas itu, di video itu kan secara berubah terdakwanya. Situasional, karena sebab akibat, tidak mungkin terjadi akibat tanpa adanya sebab. Karena ada penolakan, orasi jalan. Nah, apakah ini masuk paragraf ini deduktif atau induktif? Tadi saudara jelaskan, coba disadur dalam bahasa Indonesia supaya pengunci dan pengerti. Jadi begini, paragraf deduktif dan induktif itu adalah top down. Ya, sekali lagi, induktif itu, ya saya kasih lagi, induktif itu adalah seperti halnya top down di situ, dari atas ke bawah, deduktif dari bawah ke atas. Nah, ketika kita melihat dari kalimat dari awal itu tadi sampai ke akhir, induktif itu tadi, itu tidak ada unsur sama sekali. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada unsur sama sekali. Apakah di situ ada unsur hasutan untuk supaya dia melakukan itu? Tidak. Kalau misalkan Anda ingin tahu secara jelas, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab karena keterbatasan saya. Ini kan. Baik, yang mulia, saya ada sedikit nanti ya. Baik. Tadi ahli menyampaikan pendapat dengan berusaha membaca dari apa yang teks-teks yang dipegangnya. Saya ingin bertanya, ini dari background keilmuan ahli. Pak, ya, jangan menjemput Pak ya. Oh tidak boleh. Nggak bisa. Oh, Betul. Kecuali mau lihat literatur atau bagaimana? Iya. Literatur Bapak? Iya. Saya pikir malah enggak. Nanti kan amarah kita kan. Silakan. Karena tadi saya tanya kepada penasehat bahwa saya tadi yang berbicara juga boleh membawa buku, boleh membawa laptop dan lain sebagainya. Ya. Kalau memang dia literatur nggak apa-apa. Terima kasih. Penafsiran yang dilakukan oleh ahli membaca isi orasi yang sudah ditekstualisasi yang ahli berikan. Ini ahli menafsirkan ini secara tekstual atau secara kontekstual. Metode yang digunakan. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa dalam istilah bahasa itu ada namanya literal meaning, itu semantik itu adalah literal meaning. Pragmatik itu adalah tergantung siapa yang berbicara. Dan pragmatik ini itu melibatkan konteks situasi. Sedangkan semantik itu atau literal meaning tidak melibatkan situasi. Jadi istilahnya itu independent meaning. Ya, independent meaning. Sedangkan pragmatik itu adalah dependent meaning. Maknanya tergantung daripada konteks yang ada di situ. Sekali lagi, kita tidak bisa melihat ini dalam tekstual meaning.
kita harus menggunakan contextual meaning. Oke. Karena di dalam linguistik itu, dalam metode penelitian linguistik forensik itu adalah yang terakhir, yang keempat, menurut teori Gibbon itu adalah menggunakan contextual meaning. Oke. Yang pertama kita analisa yaitu tatanan kata, yang kedua adalah bentukan atau makna, yang ketiga adalah yang paling penting ini adalah siapa penutur itu, pengetahuan daripada si penutur itu tadi. Yang tadi saya katakan di awal, apakah dia seorang public figure, apakah dia seorang politician, itu akan sangat mempengaruhi makna atau ucapan yang diucapkan. Nah, maka dari itu, ketika saya melihat di sini, sepengetahuan saya gitu ya, yang mulia, bahwasanya si terdakwa ini, kalau saya lihat di sini, bukan siapa-siapa. Dalam artian bukan siapa-siapa. Itu kan tadi sudah dijawab, bukan siapa-siapa. Bukan Tapi tadi siapa-siapa. dalam relasi antara penuntut dan petutur, terus kita kaitkan dengan penghasutan, ya ahli menekankan stressingnya adalah ini adalah penting, matters, ya penting. Maksudnya dalam relasi antara tutur penutur, ya kan, hubungan tadi siapa dia yang menyampaikan itu penting. Tadi kan juga saya sudah menyatakan itu. Sifatnya kan juga tidak mutlak. Seseorang yang iya, tadi ahli mengatakan dalam memahami konteks kan juga kita memahami siapa penuturnya. Tadi mungkin public figure, politician atau siapa, itu akan lebih mempengaruhi. Nah, kan tadi sudah ahli juga sudah jawab pertanyaan saya sebelumnya. Ya, itu juga tidak mutlak sifatnya. Walaupun itu mungkin ada pada derajat yang lebih tinggi, tapi juga orang-orang biasa juga bisa melakukan itu. Nah, jadi maksudnya langsung pada penjelasan mengenai tekstual dan kontekstualnya. Jadi sekali lagi saya katakan apa yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan konteks keseluruhan. Konteks keseluruhan yang dikaitkan dengan tontonan visual video juga. Oke, dengan konteks kerusuhannya. Oh, saya tidak. Ya. Oh, jadi hanya ahli saya hanya melihat dari teks ahli bahasa dari baik apa yang diucapkan ya. Dan saya sesuaikan dengan apa yang dituliskan karena sebatas pengetahuan ahli di situ. Oke, berarti ahli tidak juga mencakup ruang lingkup secara luas apa yang kemudian terjadi kerusuhan tadi. Oh, tidak. Dibatasi sampai sana ya. Karena sendiri. Iya baik, dibatasi sampai sana saja ya. Ya, betul. Berarti ketika dari kerusuhan, oke ahli kan di situ pemahamannya. Sehingga maksudnya ahli tidak berpendapat sampai ke sana. Karena di situ saya tidak melihat kerusuhan. Iya, tadi tindakan permulaan naik-naik tangga dan sebagainya. Itu sebelum orasi. Sebelum orasi. Bentar. Sebelum orasi. Ya. Mohon maaf yang mulia. Ya. Saya melihat sudah Ya sudah ada. Mandat seperti itu. Saya baru tahu malah tadi. Ya, maksudnya Sebelum orasi sudah ada. intensitasnya berbeda ahli. Intensitasnya berbeda. Memang sudah itu fakta persidangan Iya. berbeda. Tapi intensitasnya berbeda. Dan stressing kita adalah pada endingnya. Terus tadi kalau tidak salah mohon yang mulia, saya mendengar juga tapi tidak ada di transkrip di sini. Jadi ada suara-suara dari apa itu tadi belakang orang-orang itu yang kayak sorry to say itu kayak provokasi gitu loh. Jadi ini tapi saya tidak kurang jelas. Di situ ada kata-kata saya coba mungkin kalau dilihat lagi ada beberapa kata-kata yang mengatakan bahwa bukan yang terdakwa yang mengatakan justru dari belakang itu iya jadi kayak ada istilah apa ya dorongan atau provokasi yang tapi di sini kan tidak tertuliskan. Iya baik. Tidak tertuliskan. Oke. Kalau saya salah, kalau mohon maaf kalau saya salah dengar gitu. Iya maksudnya itu kita kesampaikan. Berarti ahli membatasi penafsiran kontekstual yang ahli lakukan mengaitkan teks itu dengan konteks peristiwa hanya sebatas sampai dengan sebelum terjadinya tadi kerusuhan kan? Sebatas ini saja ya. Sampai selesai orasi saja. Iya. Oke, sip. Betul. Cukup yang mulia kita uji. Sampai selesai apa? Sampai selesai Islami menyampaikan orasi. Betul. Cukup. Ada pertanyaan mengenai Iswandi? Tidak ada. Cukup ya. Ini pendapat ahli jadi tidak ada tanggapannya. Silakan Pak. Sudah. Terima kasih ya. Lanjut.